Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Sinta Astia. Teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kelancaran dalam mencari rizki yang berkah ya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah melewati 1 tahun di tahun 2023 dan kini kita sudah sampai di bulan Januari tahun 2024. Itu artinya udah saatnya buat aku bikin budget plan untuk 1 bulan ke depan di bulan Januari ini ya. Meskipun kita sudah beralih di tahun 2024, tapi budget plan yang aku kelola itu tidak jauh berbeda ya. Ya hanya berputar di sekitaran budget yang lama. Tapi sebelum aku membuat budget plan untuk bulan Januari, aku mau evaluasi dulu budget plan aku di bulan Desember ya. Alhamdulillah untuk budget plan aku di bulan Desember ini masih ada sisa dana. Yang pertama yaitu dari dana belanja bulanan itu sebesar 4.000. Terus belanja mingguan itu sebesar 56.000. Terus dari dana gas dan galon itu sebesar 6.000. Dari dana kebutuhan anak ini sebesar 59.000. Dan dari dana lain-lain ini sebesar 20.000. Alhamdulillah sisa dana di bulan ini sebesar 145.000. Dan seperti biasa uang ini akan aku bagi dua ya. Yang 50.000 ini aku ambil untuk aku jadikan reward aku sendiri, dan yang 95.000 ini aku masukkan ke dalam tabungan suka-suka ya. Oh iya, di sini aku tidak membuat challenge ya. Karena menurut aku keuangan yang aku kelola ini hanya cukup untuk kebutuhan, dan untuk sisa dana seperti ini tuh tidak menentu ya. Kadang-kadang itu ya alhamdulillah masih ada sisa dana seperti ini, tapi kadang-kadang juga itu bersih tak tersisa ya. Maka dari itu aku tidak membuat challenge, tapi aku hanya membuat satu jenis tabungan, yaitu tabungan suka-suka. Untuk teman-teman yang mungkin punya dana lebih, itu bisa membuat challenge ya. Challenge ini sebenarnya juga merupakan tabungan, hanya saja menurut penglihatanku dengan adanya challenge ini kita akan jauh lebih tertantang ya untuk mengisi challenge ini atau mengisi tabungan. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk evaluasi budget plan aku. Di sini untuk dana motor ini habis ya. Karena kemarin itu aki motor ayah itu rewel, alhasil diganti yang baru ya. Dan tentu saja untuk budget plan yang sudah aku tentukan itu kurang. Dan aku ambil dari uang motor yang ada di dalam toples. Dan untuk dana skincare ini juga habis. Karena kemarin itu aku belanja skincare habis di atas 100.000 ya. Dan lagi-lagi untuk kekurangannya itu aku ambilnya dari uang skincare yang ada di dalam toples ya. Jadi seperti itulah kenapa setiap sisa dana skincare itu aku kumpulkan. Karena akan ada masanya aku belanja skincare itu secara bersamaan, dan tentunya itu nggak cukup 100.000 ya. Lanjut untuk dana jalan ini juga habis ya. Karena di akhir bulan Desember kemarin aku ajak si Dede untuk jalan tipis-tipis ke kebun binatang. Dan tentunya itu nggak cukup 50.000 ya. Dan lagi-lagi aku ambil uangnya itu dari dana jalan yang sudah aku kumpulkan. Oke, kita lanjut bikin budget plan untuk bulan Januari di tahun 2024. Seperti yang aku bilang tadi, untuk budget plan ini tidak banyak perubahan ya. Hanya beberapa saja, dan itu pun hasil peralihan dari budget satu ke budget yang lain. Untuk penghasilan di sini masih sama, yaitu dari penghasilan suami.
dan satu penghasilan lainnya. Dan untuk nominalnya pun juga masih sama. Untuk pengeluaran ini juga masih sama, yaitu untuk cicilan, terus orang tua, tabungan anak, dan arisan. Lanjut untuk pengeluaran online, di sini ada listrik, kuota istri, kuota suami, dan saldo di ATM. Masing-masing budgetnya masih sama ya. Lanjut untuk kebutuhan bulanan, ini adalah budget yang aku kelola untuk kebutuhan rumah ya. Yang pertama, di sini ada belanja bulanan. Itu dananya sebesar 300.000, terus ada belanja mingguan itu sebesar 900.000, dan ada uang beras itu sebesar 150.000, telur 60.000, gas dan galon 80.000, iuran bulanan 35.000. Dan untuk kebutuhan anak, ini sebelumnya aku anggarkan 350.000, tapi sekarang aku ubah menjadi 250.000. Kenapa? Karena sekarang ini si Dede udah sering lepas pempes ya. Kalau tidur malam itu udah nggak pakai pempes lagi karena udah jarang pipis gitu. Jadi aku gantinya itu pakai celana dalam training yang khusus untuk latihan pipis itu ya. Tapi aku masih tetap stok pempes ya. Itu dipakainya kalau lagi pergi jauh, lama gitu. Lanjut untuk uang bensin ini sebesar 250.000, untuk pegangan ayah ini 600.000, untuk hiburan 200.000, skincare 100.000, dan untuk uang motor ini yang sebelumnya aku anggarkan 100.000, ini aku naikkan menjadi 150.000. Kenapa? Karena aku merasa untuk anggaran 100.000 kali 12 bulan itu tidak menutup untuk kebutuhan pajak motor, servis, belum lagi kendala-kendala yang tidak terduga. Mudah-mudahan aja dengan adanya budget motor yang sekarang ini bisa mengcover untuk kebutuhan motor 1 tahun ke depan ya. Dan untuk dana jalan ini juga aku naikkan. Yang tadinya 50.000 ini aku naikkan menjadi 100.000. Lanjut untuk dana lain-lain ini masih sama di 125.000. Budget ini bisa sewaktu-waktu berubah ya. Ya kembali lagi menyesuaikan kebutuhan di rumah tangga aku. Alhamdulillah aku udah selesai bikin budgetnya. Dan ini aku tinggal masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang berusaha untuk menuju ke keuangan sehat. Atau juga mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang berusaha untuk membuat perincian keuangan ya. Atau setidaknya mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman semua. Nggak terasa kita udah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube aku biar akun ini makin berkembang dan biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk supportnya selama ini untuk channel aku ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.